Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Asma Zakia di channel YouTube aku Pamer Buku, sebuah hastan supaya kamu baca buku. Pada video kedua di tahun 2021 ini, aku akan nge-review sebuah buku yang dibuat dari orang yang satu alma mater sama aku. Buku apakah? Buku yang berjudul Tara, Melukis Sang Nabi, karya Rio Pale. Ini buku fisiknya nggak ada karena lagi dipinjam sama teman aku. Jadi ceritanya di sini ada buku ya. Buku Melukis Sang Nabi karya Rio Pale diterbitin tahun 2018 oleh penerbit Duta Media Tama. Tebalnya 145 halaman. Jadi ini buku apa? Sebelum kita ngomongin buku apakah ini, kita akan berkenalan dengan penulisnya terlebih dahulu. Penulisnya adalah Rio Pale alias Rio Hidayat alias Rio Pale. Oke, beliau adalah kakak tingkat dulu di Unpad, angkatan 2007, jurusan agroteknologi, hasil ngintip dari Facebook. Sudah menikah dan baru aja memiliki satu orang anak kemarin. Barakallahu fiik, Bang Rio. Pertama kali gue ketemu sama Bang Rio itu ketika dulu masuk di LDK kampus, dulu namanya FKDF. Di sana first impression gue terhadap Bang Rio pertama kali banget adalah, wow, ini orang pilihan katanya beda banget ya sama kakak-kakak tingkat yang lain, kayak beda aja gitu, kayak emang bahasa orang yang seneng baca mungkin, dan mungkin berbakat sebagai penulis. Waktu itu pemikiran sotoy ala maba seorang Asma Zakia adalah kayak gitu. Dan ternyata tahun 2018 kemarin Bang Rio nerbitin buku ini. Udah gue lahap bukunya dengan waktu kurang dari 1 minggu, which is sangat singkat untuk ukuran gue yang agak males baca buku kalau bukunya itu nggak relate sama kehidupan gue atau sama pemikiran-pemikiran gue. Buku itu gue habisin kurang dari 1 minggu dan sangat bergizi rupanya, dan gue menyesal kenapa gue baru baca buku ini. Kayak yang kemana aja sih gue gitu, kok gue baru tahu Bang Rio nerbitin buku setelah 2 tahun berselang. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke tentang apa sih buku ini gitu kan. Buku ini itu merupakan kumpulan dari kisah-kisah sederhana yang barangkali mungkin teman-teman juga sering temui gitu di sekitar kita. Ceritanya itu banyak mengangkat cerita-cerita sosial, kritik sosial juga di dalamnya, ada juga tentang politiknya, dan cara menceritakannya bikin kisahnya itu jadi epic, jadi sederhana, tapi kita bisa nangkep nilai apa sih yang ada dari setiap cerita yang diceritain di sana. Juga nggak lupa cerita-cerita epic tadi disuguhin dengan kerangka berpikir agama. Jadi kayak setiap kali kita cerita, kita dapetin satu insight baru atau satu pemahaman bahwa oke, ini memang sudah diatur di dalam agama Islam kayak gitu. Cerita-cerita di buku ini plotnya itu beberapa kali diputar gitu, udah ditwist, terus ditwist lagi, terus ditwist lagi, jadi kayak ngilu, geli, tapi juga seru. Yang akhirnya bikin gue berkesimpulan bahwa cerita-ceritanya itu benar-benar menegur kita dengan cara yang manis gitu loh, benar-benar menegur kita dengan cara yang gak menggurui, menegurnya tuh dengan sangat perlahan kayak gitu loh. Karena ini kumpulan dari kisah-kisah, jadi kalau misalnya kalian tanya apa favorit gue dari buku ini, itu ada 2. Yang pertama yang jadi judul buku ini yaitu Melukis Sang Nabi, yang berdasarkan dari situasi sosial politik ketika buku ini terbitin juga kurang lebih. Sama satu lagi yang berjudul Rahmayanti. Mungkin karena judul Rahmayanti ini nama pertama dan nama terakhir dari nyokap gue. Gak juga sih. Jadi cerita-cerita di dalamnya itu bikin kita auto mikir bahwa oh iya ya, kehidupan di sekitar kita tuh ternyata masih kayak gini gitu. Oh iya ya, masyarakat kita masih kayak gini, negara kita masih kayak gini. Ini bener-bener bikin kita sadar sih sebenarnya jenis buku yang bikin kita nyadar tentang realita apa yang lagi kita hadapin, dan apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari sana. Karena kan kita karena biasa menghadapi kehidupan yang mungkin setiap hari terasa monoton dan seterusnya, atau masalah-masalah yang seperti tidak ada habisnya, rasanya kan kayak ya gitu-gitu aja lagi gitu kan. Padahal bisa jadi sebenarnya banyak banget hikmah berbeda yang bisa kita ambil dari setiap kejadiannya, dan buku ini menawarkan hal itu. Kalau mau teman-teman mau ada sedikit gambaran, buku ini nafasnya itu seperti buku-bukunya Ahmad Tohari, tapi dengan kerangka berpikir tadi yang aku bilang, dengan kerangka berpikir agama. Kalau teman-teman tahu buku Ahmad Tohari, buku kumpulan kisahnya, aku juga baru baca, belum semua karya beliau aku baca sih, tapi intinya nafasnya tuh mirip. Jadi apakah buku ini aku rekomendasikan untuk baca? Tentu saja aku merekomendasikannya untuk dibaca. Kalau teman-teman tertarik buat baca buku ini, pengen pesan bukunya, kebetulan aku open pemesanan. Jadi promosi. Kalau teman-teman mau beli bukunya bisa kontak aku langsung. Untuk harga, untuk pengiriman dan seterusnya bisa kontak aku, nanti aku akan info detailnya.
Jangan lupa dibaca bukunya, aku rekomendasiin banget buat dibaca buat teman-teman agar teman-teman bisa punya insight-insight baru dalam menghadapi masalah di sekitar teman-teman. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa baca bukunya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, share jika kamu merasa video ini bermanfaat. Salam sehat, aku Asma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bukunya seru banget, seru loh.